Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro AUD ya. Di sini kita akan membahas mengenai minor pair. Pertama ada Euro AUD, kemudian ada GBP CAD dan juga ada GBP JPY ya. Untuk CAD CF kita skip dulu karena kita juga sudah bahas ini. Saat ini juga posisi harga running itu kurang lebih di harga kurang lebih 160 pips ya untuk runningnya untuk saat ini gitu, dan targetnya itu yang pertama ada di 0.6612 ya, kemudian yang kedua itu target akhir saya itu sebenarnya ada di 6694 sampai 6717 gitu. Untuk setup ini juga ada saya share di channel utama Juna Trading ID juga gitu. Oke, kita lanjut untuk membahas mengenai Euro AUD ya. Jadi memang kalau posisinya saat ini Euro AUD ini cukup menarik untuk kita bahas ya, karena saya melihat dia baru break dari trend line-nya, cuma dia belum break dari struktur harga ya. Jadi dikatakan break dari struktur harga itu begitu dia bisa break dari 62.19 ya di sini gitu, karena swing low dia yang terakhir itu ada di sini sebelum dia membuat swing high yang baru ada di sini. Swing low itu dia berarti break dari high yang sebelumnya kurang lebih di level harga 1.6395 ya di sini. Ini dia masih coba untuk naik lagi, tapi kalau di sini karena dia sudah break dari trend line ya, dan juga mencoba untuk membuat struktur harga turun ya, saya mencoba untuk membuat selling zone ya, lebih tepatnya zona penjualan ya. Di sini kurang lebih di level harga 6573 sampai 6657. Jadi ini selling zone itu bukan berarti kita harus mulai sell dari 6573 ya, tapi ini adalah area atau zona yang memang ada potensi kita untuk melakukan penjualan di range harga tersebut gitu. Ini kita kasih sedikit ya. Oke. Nah ini, jadi ini selling zone dia ya. Yang pertama, kalau untuk yang kedua itu saya sih lebih recommended ya kurang lebih di 6737 di sini gitu. Nanti stop lossnya bisa taruh di atas ini. Nah ini yang paling recommended. Jadi kalau kita lihat di sini berarti potensi itu jadi double top, karena juga posisinya di 6737 ini. Kalau kita mau lihat ke belakang lagi ya, itu kita pakai daily aja biar lebih cepat. Nah ini merupakan area resisten yang cukup kuat gitu. Yang terakhir disentuh itu di tanggal 22 Oktober 2020. Kemudian ada lagi itu setiap dia belum bisa break ya, ini ada lagi di 2019 8 Agustus. Jadi setiap dia belum break dari si 6737 itu dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan cukup banyak penurunannya gitu. Makanya sebelum dia belum bisa break dari zona ini, saya akan coba cari selling point. Tapi begitu dia sudah berhasil break ya, atau daily-nya bisa dikatakan close ya, dan memang ada konfirmasi ke atas, kita akan cari buy point dengan target harga kurang lebih terdekatnya di 70.25 gitu. Nah ini masih cukup jauh sih, karena memang untuk saat ini harganya itu masih kurang lebih di level 6318 gitu. Jadi kita fokus untuk cari selling point yang lebih dahulu gitu. Nah dengan target harga di mana kita kalau selling di sini berarti target kita ya kurang lebih nanti di 6395 kemudian 6219 ya, swing low-nya di sini. Ini target ini target swing low-nya dia ya, tapi ini untuk short trade-nya kita gitu. Kalau mau lebih long trade-nya lagi berarti kita harus tunggu dia break dari 6219 ini gitu. Oke, jadi itu untuk Euro AUD. Secara posisi memang masih uptrend, jadi ini adalah setup untuk counter trend-nya dia. Oke, ingat ini untuk counter trend. Kemudian ada GBP CAD. Nah di GBP CAD ini kita pakai time frame 1 jam. Untuk saat ini dia berhasil break dari swing low-nya dia. Bukan swing low-nya dia, tapi lebih tepatnya itu adalah swing low dari minor trend-nya dia gitu. Kurang lebih di 70.10, dan posisinya juga dia berada pullback ya, di titik pullback kurang lebih di 7145. Untuk saat ini dia berada di level support ya. Level supportnya itu kurang lebih di level harga 68720. Kemudian ada lagi di 69050 gitu. Jadi ini adalah range harga atau area untuk support levelnya dia. Kalau misalkan ditanya ini worth it nggak sih untuk jadi buy point ya, sebenarnya ini cukup worth it ya kalau misalkan kalian mau ambil di sini.
dengan penaruhan stop loss itu ada di bawah sini gitu. Artinya kalau kita mau ambil di situ berarti kurang lebih stop lossnya itu adalah sekitar 28 pip sampai 30 pip ke bawah gitu. Karena kalau dia sudah break dari zona ini ya, itu artinya dia akan lanjut turun dengan target harga. Berarti kita cari selling point kalau dia break dari sini gitu. Tunggu dia naik, ambil selling point dengan target 6824 sampai 6748 gitu. Tapi ini belum confirm ya kalau untuk buy, karena posisinya harga belum ada konfirmasi untuk buy dan belum ada rejection. Kita bisa perhatikan di sini ya, belum ada rejection sama sekali. Jadi belum bisa masuk buy ya. Kemungkinan saya akan masuk itu kemungkinan ya itu di sesi London nantinya. Kalau misalkan ada konfirmasi dan memang pada saat sesi London dia belum bisa break dari zona ini gitu. Tapi kalau misalkan pas sesi London dia break dari zona ini, kemungkinan besar saya juga akan ambil sell ya dengan target yang kita tadi sebutkan. Kalau kita buy berarti targetnya di 6955 sampai 70 ini ya gitu. Karena posisinya dia juga masih uptrend dan dia dikatakan downtrend atau dinyatakan downtrend adalah begitu dia bisa break dari daerah yang kita tanda di sini yang warna kuning ini ya, di 68720 sampai 69050. Oke, kemudian lanjut untuk GBP JPY ya, ini merupakan pair yen yang memang cukup banyak diminatin ya. Saya juga sering banget ini dapat pertanyaan mengenai mapping dari GJ ini sendiri, jadi saya buatkan di YouTube ya sebagai analisa minornya. Oke, kalau untuk GJ sendiri sebenarnya masih mengalami kenaikan karena seperti kita tahu beberapa waktu ke belakang ya, itu Jepang sendiri ya tuh masih mempertahankan ya suku bunga di ultra low-nya dia, atau dia tidak menaikkan suku bunga itu sendiri ya. Itu memang cukup membuat banyak investor kecewa terhadap yen. Tapi kita harus lihat lagi nih secara perdagangan ekonomi ya, secara realnya itu justru beberapa negara memilih yen ini sebagai alat transaksi utama, sebagai pengganti dolar. Jadi harus kita note di sini ya, memang JP itu mempunyai potensi yang cukup besar di masa yang akan datang nantinya. Cuma untuk saat ini masih tunggu waktu aja. Kalau misalkan nanti dia udah sepakat untuk naikin suku bunga, ya memang dia udah dipakai juga sebagai pengganti dolar, sebagai alat pembayaran internasional untuk yang kedua ya setelah dolar. Ini akan membuat yen itu sangat kuat ya. Nah memang cukup bagus kalau saya perhatikan untuk mulai beli yen secara fisiknya gitu. Nah ini untuk selling point ya, untuk saat ini kalau yen sendiri ya, kalau misalkan kalian mau ambil selling point ya ini cukup jauh sih. Dan untuk amannya ini kan ada bearish engulfing ya, bearish engulfing terjadi pada 2 Mei. Memang untuk aman kita ambil selling point di 172 ya, sorry 171.71 sampai 172.057 gitu. Jadi ini untuk amannya di sini. Tapi kalau kita lihat ya ini belum ada konfirmasi, jadi nanti mungkin begitu ada konfirmasi kita akan infokan juga di sini gitu untuk ambilnya. Karena kalau posisinya dia masih di sini ya di 170 ini belum ada rejection, ini masih potensi untuk dibawa naik lagi sama dia kurang lebih ke harga di atas ini gitu. Nah kalau dia break ya, berarti kalau dia break dari sini kita baru ambil ancang-ancang buy dengan target harga di 174.66 gitu. Kalau ini terjadi pada tanggal 2 Februari 2016, ini adalah resistennya dia. Di terakhir nyentuh itu di 2 Februari 2016 gitu. Jadi ini memang jadi selling point yang cukup bagus juga. Nantinya dia berarti dari sini swing low, dia buat lagi posisi untuk swing high yang baru dan potensi ada di sini nantinya. Ya. Baru dia turun lagi gitu. Oke, jadi itu untuk GBP JPY gitu. Untuk selling point saya sih rekomend untuk 171.7 ya, sampai di sini ya. Pokoknya stop loss kalian taruh di atas saja. Nah itu nantinya akan kita konfirmasi juga kalau misalkan ada sinyal yang cukup bagus untuk GJ ini sendiri gitu. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.